on this computer. Oke. Ya, jadi kita akan belajar ini ya, mengenal letak not balok ya, sesuai dengan apa yang sudah kemarin kalian tonton di YouTube. Oke, sudah terlihat PowerPoint-nya? Udah, Pak. Sudah, mantap. Ya, Udah, lebih Pak. bagus, lebih gampang ini ya. Oke, jadi ini nggak perlu kita jelaskan lah ya. Kemarin sudah Bapak jelaskan. Ini juga sudah jelaskan ya. Ya, Andreas ya? Mengenai garis paranada sudah jelas? Udah jelas, Pak. Oke. Ya, mungkin yang masih belum jelas itu garis bantu ya. Ya, Griffin ya. Ada Griffin nggak di sini? Iya, Pak. Gimana? Udah paham belum mengenai garis bantu? Halo? Griffin? Belum, Pak. Belum. Oke. Kemarin di video gimana mengenai penjelasan garis bantu gimana Noveno? Kenapa, Pak? Mengenai garis bantu, penjelasan Bapak di video gimana? Saya lupa Pak videonya. Tapi saya belum terlalu ngerti garis bantu itu buat apa gitu loh, Pak. Oke, gitu. Oke, mantap ya. Kita akan jelaskan lagi ya mengenai garis bantu atas dan garis bantu bawah karena mungkin di video juga kalian tidak terlalu memperhatikan. Oke. Untuk garis paranada ya Bapak menekankan sekali lagi garis paranada ini memiliki 5 garis dan 4 spasi ya dihitung dari bawah garis pertama garis 2 garis 3 garis 4 garis kelima begitupun juga dengan spasi 1 spasi 2 spasi 3 spasi 4 bagi yang belum catat dicatat nah langsung di screenshot bagi yang belum catat tadi siapa yang belum catat tuh Iren ya Maria Tessa ya siapa tuh yang belum catat tuh tadi tuh yang kelupaan Dominic juga langsung di screenshot aja ya nanti langsung dicatat ya. Dan dalam garis paranada ini fungsinya adalah untuk meletakkan not-not, baik yang ada di spasi ataupun yang di garis. Ya, kalau yang di spasi itu full, tengahnya seperti ini. Kalau yang di garis juga harus pas di tengah lingkaran. Jangan sampai lebih ke atas ataupun lebih ke bawah seperti yang warna merah ini. Ini salah. Ya, mouse Bapak kelihatan kan? Mouse Bapak? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya. Dan dalam pembuatan not di spasi jangan sampai besar seperti ini ataupun kecil seperti ini. Harus sesuai dengan spasinya. Ya, gitu harus pas. Nah, kita balik lagi kalau kita berbicara mengenai garis bantu atas dan garis bantu bawah ya, itu sebentar kita zoom aja ya. Nah, lebih enak ini. Ini erat dengan peletakan not yang ada di luar garis paranada. Sekali lagi ya, Bapak tekankan garis bantu ya itu adalah garis yang membantu untuk meletakkan not di luar garis paranada. Oke, boleh diulangi, Andreas? Garis bantu adalah garis yang membantu meletakkan not di luar garis Paranada. Paranada. Ngerti ya? Ngerti ya? Jadi garis paranada kan ini 5 garis dan 4 spasi. Paham ya? Ini garis paranada, 5 garis dan 4 spasi. Nah, jadi kalau kita mau meletakkan not di luar garis paranada, kita perlu yang namanya garis bantu. Oke? Nah, garis bantu ini ada di atas dan di bawah. Ya, dan biasanya kalau garis bantu itu ada 3, maksimal 3 ya, bisa di atas ataupun di bawah. Jadi seperti ini urutannya. Ya, kalau kita coba rapikan seperti ini urutannya, Nak. Ya. Nah, ini agak mepet ini ya. Gitu. Kalau di buku apa? Pak, buku musik rapi garis kok. bantu itu sampai ini kan Pak, sampai 3 doang kan maksudnya? 3, baik yang di atas ataupun yang di bawah, benar Noveno ya. Jadi intinya garis bantu ini bisa dibuat kalau notnya itu di luar garis paranada. For the example kalau kita buat di sini nih. Nah, ya kita coba pakai not lagi ya. Kita ambil yang ini deh. Ya. Nah, kalau kita misalnya ingin buat di sini. Ya. Ya, ini kan notnya di luar garis paranada. Benar nggak?
Kelihatan notnya? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya? Nah, agar not ini bisa kita baca, ya tentu kita perlu yang namanya garis. Nah, garis yang akan kita buat itu memerlukan garis bantu. Nah, tarik ke sini. Nah, ini kita bedakan dulu ya warnanya ya. Nah, kita bedakan, kita ambil kuning kali ya. Sorry. Mana kuning? Kita coba fill. Kuning. Oh enggak, dia yang merah ya. Nah, kita coba tarik aja lah ya, tarik kuningnya ke sini. Nah, seperti inilah ibaratnya. Ya, jadi garis bantu ini untuk membantu not yang ada di luar garis paranada. Begitupun juga yang di bawah, sama. Ya, kalau kalian ada not di bawah sini, ya. Nah, ini untuk membacanya perlu yang namanya garis bantu. Ya. Nah, oleh karena itu garis bantunya diletakkan di not yang ada di luar garis paranada. Kita ambil contoh ceritanya seperti ini. Oke. Kelihatan? Ya, seperti ini. Ini baik yang di atas ataupun yang di bawah seperti ini contohnya. Oke, sampai sini paham nggak anak-anak mengenai garis bantu? Halo? Gimana? Ya, garis bantu yang atas maupun bawah itu bisa ditaruh di mana aja. Bisa ditaruh di mana aja, bener. Pintar Noveno. Ya, kalaupun misalnya ada not di sini, ya. Ini taruh di sini lah ya. Kita coba bikin yang banyak lagi ya. Atau di sini. Ini bisa disebar, Nak. Ya. Ini bisa disebar. Nah, ya. Bisa di sini juga. Nah, ya. Tentu di bawahnya juga ada urutannya. Ya. Jadi untuk mencapai not yang ada di sini harus ada urutannya dari sini juga nih, Noveno, anak-anak yang lain, ya. Jadi dari sini beranjak ke sini, ya, baru beranjak ke sini sampai berurutan, ya. Dari garis naik ke spasi, dari spasi naik ke garis, dari garis naik ke spasi lagi, ya, sampai ketemu garis paranada selanjutnya, gitu, ya. Oke, ada pertanyaan? Pak izin ke toilet. Oh, kirain pertanyaan. Ke toilet. Oke, sampai sini paham nggak anak-anak? Ada pertanyaan? Apa bisa diulang tadi? Soalnya aku tadi wifi-nya mati tiba-tiba. Oh, nge-lag. Ya, Andreas ya? Ya, jadi gini Andreas, ya, garis bantu itu bisa diletakkan di mana saja. Ya, bisa di atas sini, bisa di bawah sini, ya, bisa di tengah-tengah, sesuai dengan kebutuhan not yang ingin diletakkan. Kalau memang not yang ingin diletakkan di daerah sini, ya udah garis bantunya di sini. Kalau memang not yang ada di luar garis paranadanya ada di sini dan membutuhkan garis bantu, ya sudah garis bantunya juga mengikuti not yang ada. Karena di sini nih. Set. Turun ke bawah. Nah, seperti ini. Ya, jadi bisa di mana aja, tergantung dari kebutuhan not. Ya, tapi kembali lagi garis bantu ini jarang dipakai. Ya, itu hanya dipakai untuk tingkatan-tingkatan yang level selanjutnya lah, intinya seperti itu. Biasanya kalau tingkat-tingkatan yang masih awal, yang masih dasar, garis bantunya itu hanya satu. Kita ambil contoh yang ini. Nah, ini di garis bantu. Kelihatan nggak? Kita coba pakai Anotes dulu ya, biar keren. Nah ini nih, kalau kita pakai zoom enaknya kita bisa coret-coret. Ya. Spotlight ya. Bukan ini, mana nih? Draw, sorry. Nah, cakep. Main dong. Ya. Nah ini ya. Gimana ya? Nah inilah. Kelihatan nggak yang Bapak garisin? Iya, Pak. Nah, Kelihatan, ini Pak. yang di garis bantu.
Biasanya cuma di sini sama di sini nih biasanya. Ya. Nah, di daerah sini. Itu yang memerlukan garis bantu atas ataupun garis bantu bawah. Ya, biasanya dia cuma sampai 1 doang garis bantunya. Untuk garis bantu kedua, garis bantu ketiga itu jarang. Ya, tapi ada gitu ya, gitu. Tapi untuk pemula, untuk awal biasanya cuma sampai situ doang. Oke, untuk garis bantu aman? Anak-anak? Halo? Aman, Pak. Aman, cakep. Kita lanjut ya. Kita kembali ke, kita clear dulu. Oke. Kita lanjut ke alfabet musik. Ya, alfabet musik ini ya urutan ya. Gimana urutannya apa? Urutan yang benar gimana? A, B, C, D, E, F, G. Ya, itu kan untuk huruf. Untuk urutan yang benar di musik itu bagaimana? C. C, cakep. D. D. E. D. Nah, terus E, ya. F. F, G, A. Terus A, B, B C. ya. Oke, selesai. Itu udah pada pinter. Sorry, Bapak buatnya berantakan. Udah lama gak pakai ini. Gak pakai Zoom. Oke, seperti inilah ya. C, D, F, G, A, B. Ketemu C lagi nanti. Ya, ini untuk alfabet musiknya. So, kalau kita berbicara mengenai oktav, ya, kemarin permasalahan kita di mana? Di oktav ya? Benar gak? Oktav itu apa sih, Pak? Nah, kembali lagi, oktav itu adalah satu tangga nada pada sebuah alat musik. Ya, pada nada musik. Kita ambil contoh, satu oktav itu dari sini ketemu sampai sini nih, sampai C ini nih. Nih, yang di sini ya. Nah, apa tadi oktav apa? Oktav itu adalah susunan nada, ya, susunan nada dari nada awal yaitu do sampai ketemu C ataupun ketemu D lagi lah, ketemu do lagi, sorry, ya. Jadi itu yang dinamakan oktav atau satu oktav, ya. Nah, kalau mau ketemu oktav kedua, oktav ketiga itu nambah lagi. Ya. Sudah? Sudah? Udah, Pak. Oke, ya. Kalau kalian baca di internet sih, oktav itu interval ataupun jarak. Ya, jarak dari setiap notnya. Ya, dari C ke D, D ke E, ya. C ketemu B juga itu jarak kok. Ya. Jadi kalau kita mau bicarain 3 oktav, 2 oktav, tinggal dikaliin aja. C ini ya ada 3 kali. Ya. Dari sini sampai sini itu 3 kali. Ya, karena dari sini sampai sini itu baru 1 oktav. Ya. Jadi kalau makin ke atas, ke kanan itu makin tinggi. Ya, berarti dari sini, dari C ini, sorry, kita coba ganti warna. Nah, jangan kuning nggak kelihatan. Ambil biru aja deh. Nah, kalau dari C ini untuk dapat 1 oktav lagi harus ketemu apa? C lagi. Apa? C lagi ya. C lagi. Atau B. Ya, kalau kita buat notnya seperti ini. Aduh, kurang ini ya. Bagus. Nah, seperti inilah ibaratnya. Ini B, ya kan? Ya. Terus habis B baru C. Ya, sorry. Anggaplah ini not lah ya. Lalu di sini ada garis bantunya. Garis bantunya yang warna lain deh. Garis bantunya. Lalu habis B ketemu C. Nah, C-nya itu di atas garis bantu. Ya. C-nya di atas garis bantu. C-nya di sini nih. Nah, ini baru C.
Set. Nah, paham nggak sampai sini? Dari satu oktav lagi dari sini, dari sini sampai sini. Nah, sampai C ini. Itu oktav kedua. Ya, itu makin tinggi, makin ke kanan. Kalau makin rendah notnya, itu makin ke bawah. Berarti habis C ada B di sini. Benar nggak? Ya, di sini ada B. Ya, di sini ada A, di sini ada G, di sini ada F, di sini ada E, di sini ada D, di sini ada C. Berarti dari C ini ketemu C ini itu satu oktav lagi. Gimana? Paham nggak sampai sini? Paham, Pak. Paham ya? Nggak pusing kan? Paham. Pusing nggak? Nggak kan? Enggak. Nggak, gampang lah ya. Jadi intinya satu oktav itu dari C ketemu C. Ya. Itu siapa itu? Astagfirullah. Siapa itu? Halo. Kalian yang sedang bermain game ataupun aktivitas lainnya, mohon kerjasamanya. Udah ditebak. Suho tuh Pak mic-nya. Udah aku cek kagak dengar. Suho, ketahuan kamu loh. Sedang melakukan aktivitas lainnya. Oke, ini ya dicatat ya anak-anak ya. Ini mengenai interval. Mengenai oktav. Ya, di mana oktav juga penjelasannya adalah interval. Jarak dari C ketemu C ya, atau dari C ke D, D ke E itu kan juga interval. Jarak intinya. Oke, balik lagi. Kita clear ya. Oke, kita clear. Kita balik lagi. Ini kunci G. Kita nggak usah jelasin ya. Cara membuat kunci G dari mana? Dari garis kedua. Garis kedua, pinter. Berarti nonton nih. Yang bisa jawab nonton biasanya. Ya, kita buat dari garis kedua. Ya, tarik ke garis ketiga. Tarik ke garis pertama. Baru sampai ke atas, baru balik lagi ke bawah. Aduh, jelek amat ya gambar Bapak ya. Ya intinya seperti itulah ya. Ya, jadi dalam membuat kunci G itu harus mulai dari garis kedua. Kenapa garis kedua, Noveno? Nggak apa-apa. Kenapa membuat kunci G harus dari garis kedua? Kenapa? Kenapa ya waktu itu aku lupa deh. Apa ya? Ayo perempuan, mana suaranya nih? Aduh, Bapak kayak ngajar cuman beberapa anak doang ini. Hana. Halo, Hana. Biar bagus, Pak. Biar bagus. Jangan gitu Karena dong. kunci G terletak di garis kedua, Pak. Pinter, Regina. Ini dia ketua kelas kita, guys. Diam-diam menghanyutkan, guys. Ya, itu jawabannya, Noveno. Kamu biar bagus gimana? Ya, benar ya. Karena garis kedua adalah letak nada G. Itu alasannya. Kan Bapak nggak jelasin tuh di video itu kemarin kan. Makanya kunci G harus dibuat dari garis kedua. Karena letak nada G itu ada di garis kedua. Nah, ini dia penjelasannya. Baru inget Pak. Tidak apa-apa. Ya, ini ya. Oke, jadi sekali lagi tanda kunci G ini menunjukkan letak not G pada garis kedua garis para nada. Makanya buatnya di garis kedua. Paston. Yuk. Kok suara Bapak di saya kecil banget, Pak? Iya, Tah. Yang lain gimana? Enggak ya? Sama Pak, kecil di aku Pak. Iya, Pak, kecil sekarang. Aduh, kenapa nih? Horor. Suara Bapak. Pak. Padahal Bapak udah teriak-teriak loh. Yakinkah? Kecil tiba-tiba. Iya, Pak, kecil banget. Yakin Pak, kecil banget Pak. Tiba-tiba kecil sendiri. Nggak berbohong, Pak, kita. Enggak. Tapi masih Kita anak jujur kan? Pak. Masih kedengeran kan? Masih, tapi dikit banget. Iya, Pak, dikit banget. Suara Bapak kekecilan tadi tiba-tiba. Nah, itu kenapa itu? Kayaknya ada roh sesuatu, Pak. Audio settingnya
Ini kali ya, mikrofon kecil. Udah, ya? Pak. Di saya udah. Udah, Pak. Udah, Pak. Udah bagus, Pak. Udah bagus. Berarti settingannya nih, ada yang goyangin nih, bahaya nih. Dia turun sendiri nih. Udah gede ya suaranya ya? Udah bagus, Pak. Udah gede. Oke, sorry. Ada iklan ya. Oke, next. Jadi untuk kunci G udah tahu ya? Untuk kunci G di garis kedua udah tahu? Anak-anak udah paham? Udah, Pak. Oke, next ya. Nah, ini dia susunan dari nada-nada yang ada di kunci G. Ini harusnya kalian sudah catat semua. Ya. Nah, kalau kalian perhatikan ya, sebelum kita ke sini ada yang namanya, nah ini Bapak. Kalau nggak salah Bapak ngejelasin di sana ya. Tapi nggak ngejelasin di sini. Ngejelasin di video, tapi di PowerPoint-nya kayaknya nggak ada deh. Mengenai bagian-bagian yang ada di note. Bapak udah ngejelasin belum? Di video. Bagian-bagian note, Pak. Iya. Ada apa aja? Bapak ngejelasin nggak? Di video. Yang AC, Pak. Yang face. Bukan ya? Bukan, itu yang rumus. posisi not. Gimana, Andreas? Yang posisi not, Pak. Bukan, ada yang kepala not, tangkai not, bendera not, ada nggak kalian? Belum ada sama sekali, Pak. Nggak ada. Berarti nggak ada di video ya. Oke, jadi ini Bapak gambar dulu. Sorry. Ini nggak ada di PowerPoint, nggak ada di video. Jadi kalian bisa mengetahuinya kalau kalian mengikuti Zoom ini, ya. Ibaratnya ini note. Nah, kelihatan nggak gambar Bapak? Iya, Pak. Kelihatan ya. Nah, bagian-bagian yang ada di note itu ada 3 anak-anak. Ya, perhatikan. Yang pertama ini yang dinamakan dengan bendera not, dicatat. Jelek banget tulis dari sini ya. Susah loh. Goyang-goyang sendiri dia. Bendera. Oke, ini bendera not. Oke. Next di sini ada yang namanya tangkai not. Susah amat ini. Ke atas lagi. Oh, bisa lah ya tangkai ya. Kalian tulis aja tangkai. Ya. Oke, tinggal I. Set. Nah, tulisan anak TK ya. Tangkai not, bendera not, lalu di sini yang namanya kepala not. Ya. Misalnya Bapak bikinnya lewat mouse, nggak pakai poin itu loh. Ya. Ya, kepala lah ya. Dah, anggap aja itu kepala. Nah, ini adalah bagian-bagian yang ada di note. Dicatat, diperhatikan. Ya. Kalau kalian memperhatikan, sekarang suaranya ngeliat kecil sedikit, Pak. Walah. Kedengeran sih, tapi di saya Jangan ini. mulai berulah lagi. Lah iya, Pak, ini. Iya, Pak, kecil lagi. Iya, Pak. Dikecilin sama roh, Ya. Pak. Ini nih, audio ini nih volumenya nggak bisa digedein. Turun sendiri ya, Pak, audionya? Aneh dia. Nggak bisa diotak-atik lagi sekarang. Kedengeran nggak suara Bapak? Masih kecil ya? Masih, Udah Pak. gede, Pak. Udah gede? Iya, udah Iya, lumayan di gede. saya. Udah lumayan, iya. Nih Bapak Tapi suaranya tuh nggak kayak tadi gitu. Iya, turun ini nih. Tiba-tiba dia turun. Nah, mau naiknya. Cakep ini. Udah ya? Udah, Pak. Udah. Nah, yang bandel dia suka turun sendiri. Oke, ini ya dari note. Ya. Jadi kalau kalian perhatikan di slide kedua, ada tangkai yang ke atas, ada tangkai yang ke bawah. Benar nggak?
Ya, Pak. Ada di not mana yang ke atas? Di B ya? Ya, di B. Ya, di B bagian sini yang tangkainya ke atas. Kalau kita udah ke sebelahnya, ke C, itu tangkainya udah ke bawah. Ya, kalau kita perhatikan tangkai ke atas dan tangkai ke bawah ini berubahnya ketika sudah menginjak di garis ketiga ke atas. Ini garis ketiga. Ya, jadi ketika kalian ingin menulis not nanti itu ada aturannya, nggak boleh asal. Ya, jadi di setiap garis ketiga ke bawah. Garis ketiga ya, garis ketiga sekali lagi di setiap garis ketiga ke bawah ataupun ke atas ya itu adalah jarak pemisah. Ya. Jadi kalau ke bawah notnya ya kita ambil contoh di sini. Ini notnya ataupun di sini notnya. Nah, kalau di sini berarti tangkainya kemana? Ayo. Atas ya, Pak. Tangkainya ke atas, pinter. Karena not yang ini sama not yang ini masih di bawah garis ketiga. Ya, kita ambil contoh mungkin ini di spasi pertama, ini ada di garis kedua. Kelihatan kan kursor Bapak? Kelihatan Pak, kelihatan. Kelihatan ya. Pak. Nah, kalau kita bicara misalnya notnya ada di sini nih, sama di sini, berarti tangkainya kemana? Atas. Bawah. Ya, Bawah, jangan Pak, sampai bawah. ke atas lagi nih. Kalau kayak gini salah nih. Ya, nggak ada kayak gini nih. Ya. Nah, misalnya kayak gini ini nggak ada. Ini salah. Ya. Yang benar itu pasti ke bawah. Ya. Oke. Jadi kalau di garis ketiga bagaimana Pak? Garis ketiga itu ke bawah apa ke atas? Garis ketiga itu boleh ke atas, boleh ke bawah. Pengecualian. Sekali lagi, untuk garis ketiga itu boleh ke atas, boleh ke bawah garisnya. Ya, jadi bisa ke bawah seperti ini. Jadi bengkok ya. Ya, boleh seperti ini, kita ambil contoh ya. Ataupun dari sini, dari garis ketiga ini kita tarik ke atas. Nggak apa-apa. Jadi berhempetan ya. Yang pasti inilah, boleh ke atas, boleh ke bawah. Paham nggak anak-anak? Paham, Pak. Paham ya? Untuk di garis ketiga. Gitu. Oke? Ya, jadi untuk garis yang ke bawah, sorry ya, yang garisnya yang ke atas, yang ini nih, yang ini. Kalau kalian perhatikan, kepala notnya itu harus di kiri. Ya, untuk yang garisnya ke atas itu kepalanya di kiri. Tahu kan kepala not? Tahu, Pak. Ya. Tahu. Untuk yang garisnya ke bawah seperti ini nih, itu kepalanya di kanan. Jadi aturannya ada. Oke? Jadi aturannya yang pertama tangkainya itu untuk garis ketiga itu bisa dipisahkan. Bisa ke atas, bisa ke bawah. Tapi kalau di garis ketiga itu bebas. Ya, biasanya garis ketiga itu akan mengikuti not sebelumnya. Kalau not sebelumnya tangkainya ke atas, biasanya not yang ada di garis ketiga dia akan ke atas dan akan tarik seperti ini. Nah. Gitu. Ya, kalau not sebelumnya itu ke bawah, ya, biasanya juga dia akan narik. Ya, kita ambil contoh seperti ini. Misalnya ya, misalnya seperti ini nih. Nah, misalnya not yang ini tangkainya ke bawah. Berarti dia akan narik seperti ini. Nah, gitu. Oke, walaupun coretan Bapak agak karuan, Bapak harap kalian paham semuanya. Paham nggak, anak-anak? Iya, Pak, paham. Nah, paham ya, ngerti semuanya ya penjelasan dari Pak Eston. Oke, kita clear ya. Bisa? Bisa, Pak. Oke, kita clear, hilang semuanya. Oke.
Baru kita lanjut lagi ya, Pak. Di sini rumus face untuk apa, Pak? Nah, kita sebelum bahas face ya, kita balik lagi ke kunci G. Ini kunci G. Ya. Coba Bapak mau tanya satu-satu. Kita mulai masuk ke pemahaman ini ya. Kita ke Valentin. Ada Valentin nggak di sini? Jadi, Pak. Ada. Valentin, Bapak mau tanya nih. Susunan yang ada di sebuah not itu apa aja ya? Susunan nada yang ada di alat musik yang benar. Itu apa aja? C, D, E. C, D, E. F, G, A, B. F, G, A, B. Pinter. Nah, Pak Aston mau tanya. Kalau susunannya seperti itu berarti kalau not G-nya di sini, ya di garis kedua, benar nggak? Not A-nya itu ada di garis keberapa atau spasi keberapa? Not A. Di atasnya. Di atasnya, berarti ada di spasi atau di garis? Spasi, Pak. Spasi ke? Kedua, Pak. Pinter, cakep. Ya, kalau Bapak Valentin mau not E. Not E itu berarti di garis keberapa? Di garis pertama, Pak. Garis pertama, pinter Valentin ya. Bangga Pak Aston ya. Coba ke Iren deh. Kita ke Iren. Ada Iren nggak? Ada Iren? Ada, Pak. Oh, ada. Kalau Bapak mau minta not D. Not D itu di mana? D. Dadu. D. Di garis spasi keberapa? Yang paling bawah. Yang paling bawah apa tuh namanya? Garis pertama. Garis pertama. Berarti not D itu di garis pertama. Iya. Yakin nih? Oke, kita coba tandai ya. Kita coba tandai. Katanya Iren ada di sini. Not D. Kita coba ke Griffin. Griffin? Halo? Iya, Pak. Not D itu di mana, Nak? Sama nggak di garis pertama menurut kamu? Nggak tahu, Pak. Ya gimana? Kan tadi kamu udah memperhatikan. Kita ke Andreas. Ada Andreas? Ada, Pak. Not D di mana? Spasi pertama. Setuju nggak sama Iren? Andreas? Enggak. Tadi Iren jawab apa nggak mendengar. Nggak dengar tadi lagi ngatur. Kalau nggak salah D itu di ini deh. Habis C kan D. Nah itu di bawahnya garis itu. Di bawah? Bawah garis. Bawah, Di bawah? garis pertama itu. Di bawah garis pertama. Nama. Iya. Oh, Ya. berarti di sini. Ya, yang benar adalah di bawah garis pertama. Ya, gitu ya. Harus dihitung. Ini G. Benar nggak? Sebelum G apa? Sebelum G. F. F. Pinter. F di sini nih. F di spasi pertama. Sebelum F? Lama. E. E, pertama. cakep. Berarti E itu di garis? Pertama. Berarti yang Iren jawab tadi adalah not E. E. Kalau not D itu ada di bawah garis Pertama. Nah, kalau ada di garis bantu pertama itu apa? C. C. Selesai. Easy busy kan? Oke. Susah banget ini garis doang. Nah, itu udah selesai. Ya, kita coba ganti warna ya. Bapak dari tadi kepo nih, harus bisa nih. Nah. Oke, itu C. Anggaplah itu C ya. Walaupun kurang gede lingkarannya. Oke, kita ke atas. Sekarang kita main ke atas ya. Kita nggak main ke bawah lagi. Ya. Kita coba. Iren sudah paham, Iren?
Sudah, Halo Pak. Iren. Oke, sudah paham. Thank you ya. Kita ke Suho. Ada Pak Suho nggak di sini? Halo Suho. Suho? Iya, Pak. Oh ada. Suho, Bapak mau minta nada A. A di mana? Yuk. Suho. Suho. Halo Suho. Kemana Suho nih, suaranya nggak ada? Pak Eston, Hei. kalau yang yang ke atas itu, yang tangkainya ke bawah itu ini kan Pak, A-nya, enggak, maksudku C-nya itu dari kanan kan Pak, bukan dari kiri. Iya sih. C-nya. Untuk Iya. yang tangkainya ke bawah. Iya Pak. C itu di mana kalau tangkainya ke bawah? Di garis atau spasi keberapa? Spasi kedua dari atas. Ini spasi ketiga namanya, nggak ada spasi kedua dari atas. Spasi ketiga, Pak. Rempong amat spasi kedua dari atas. Spasi ketiga ya. Ingat, spasi pertama, spasi kedua, spasi ketiga, spasi keempat. Berarti C itu ada di sini. Sepakat ya? Sepakat. Oke, berarti kalau C-nya di sini otomatis tangkainya ke Bawah. bawah. Ya, kayak ulet dulu nih ya. Ya anggaplah itulah ya, kalian paham lah ya. Di mana kepala notnya pasti di kanan. Benar ya? Kalau tangkainya ke bawah. Ya. Gimana Suho, sudah dapat belum jawabannya? Yang pertama ya, Pak. Apa tuh? Garis apa spasi? Garis. Garis pertama kata Suho. Garis pertama adalah nada A. Oke, kita simpan dulu. Kita coba ke Vincenzo. Ada nggak Vincenzo di sini? Ada, Pak. Oke, Vincenzo gimana? Nada A itu di mana nada A? Apa, Pak? Nada A, nada A. Ada A. Ngikutin nggak Vincenzo? Ikut, Pak. Gimana? Nada A di mana? Di atasnya G, Pak. Atasnya G apa itu? Apa nih? Di sini, Vincenzo, apa naikkan lagi? Di setelah garis kelima. Gimana, Andreas? Di situ, Pak. Iya, Pak. Pak, ini tangkainya ke bawah atau tangkainya ke atas, Pak? Tunggu, kita ke Vincenzo dulu. Gimana Vincenzo, di mana? Di situ, Pak. Di sini. Ini apa namanya? Iya. Ayo gampang ini, Nak. Ini namanya apa? Garis. Ya. Ya, Pak. Garis keberapa ini? Hah? Vincenzo? Garis ke-7? Atau keberapa? Halo? Garis atau spasi? Halo, Vincenzo? Di spasi kedua, Pak. Pintar, spasi kedua. Aduh, susah sekali kita menunggunya. Nah, ya.
Jangan takut-takut. Ya, jawab. Ya, itu Vincenzo bukan yang jawab. Bukan. Bukan Andi. Pak Andreas. Makanya Opa yang jawab. Vincenzo. Kira Vincenzo yang jawab. Bapak udah bilang pinter aja padahal. Biar cepet Pak, biar cepet. Ya, gimana Vincenzo? Paham nggak? Lupa, Pak. Aduh, ya kalau gini loh anak-anak, gini nih. Bapak jujur ya, sulit melanjutkan kalau kalian tidak memperhatikan. Ya, sekali lagi, Bapak sulit melanjutkan kalau kalian tidak memperhatikan. Jadi mohon diperhatikan. Ya, karena ini nggak ada di internet. Nah, kalian mau cari jawabannya juga nggak ada di internet. Ya, karena ini butuh pemahaman. Ya, pemahaman mengenai apa yang sudah Bapak bahas. Kalau kalian paham, kalian mengerti, kalian tahu jawabannya. Ya, jadi yang lain mohon diperhatikan sekali lagi. Ya, gitu. Oke, kita balik lagi kalau notnya di garis kedua, di spasi kedua tadi ya. Itu not apa? A. Berarti tangkainya ke atas. ke atas. Kalau kita ambil di sini, ini not apa? C. C. Tangkainya ke Bawah. bawah. Kalau ini F. F. Tangkainya ke Bawah. Bawah. sudah paham ya? Ini Paham. untuk letak notnya. Sekali lagi ini untuk letak notnya. Sehubungannya sama face tadi apa Pak Eston? Face tadi adalah rumus untuk cepat mencari not. Sekali lagi, face adalah rumus untuk mencari rumus cepat untuk mencari sebuah not. Kalian ingat aja face atau wajah. Ya, ingat FACE. Jadi kalau mau baca langsung diingat, oh spasi pertama F, spasi kedua A, spasi ketiga C, spasi keempat E. Oke, dari rumus ini ya, kita terapkan ke sini. Sekali lagi, spasi pertama apa? F. 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 Spasi kedua A. 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 Terus C. 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 E. E. Oke, kalau Pak Eston mau tanya misalnya, coba kalian cari dong not D yang ada di bagian atas. Nah, kalau D kan ada di sini nih bagian bawahnya nih. Sorry, itu E. Nah, di sini nih. Benar nggak? D di sini ya. Nah, kalau kalian mau cari D Ya. bagian atas, tinggal susun aja. F, A, C, E. Habis C adalah D. Berarti D itu ada di sini. Garis keempat. Yes, garis keempat. Karena C-nya ada di spasi ketiga. Oke. Makanya face ini membantu atau mempermudah atau mempercepat kalian dalam mencari sebuah nada. Jadi patokannya face aja, FACE. Kalau kalian mau cari not G di bagian atas selain G yang ada di garis kedua, kan G di sini ya. Tinggal ikutin. Abis E ada Pak, suaranya kecil, Pak. Pak, suaranya kecil lagi, Pak. ini kita iklan mulu ya. Mana nih yang bandel? Oh iya ini bandel nih, turun-turun mulu. Ya kita naikin dulu ya. Tapi Bapak baru kali ini loh kejadian seperti ini. Mic-nya turun sendiri. Masalahnya di mana ya? Udah lumayan, Pak. Udah. Ya, ini udah Bapak Udah naikin lumayan. nih. Nah, ini baru aman. Aman nggak? Aman. Aman. Lanjut ya. Aman, Pak, aman. Oke. Lanjut. Ya. Jadi itu nak. Jadi ingat aja rumusnya FACE. Face. Nah, kalau kalian ingat rumus ini, kalian mau cari nada apa aja gampang. Kita mau cari nada A. A selain di sini di mana kira-kira? Ayo, A selain di sini di mana kira-kira?
A di sini ya. A kan di sini nih. Ya kan, di spasi ke 2. Benar ya? Kalau mau cari A lagi di mana kira-kira? Paling atas. Paling atas. Iya, Pak, paling habis atas. Pakai F habis F ada G. G itu di sini G. berarti ya. Benar Ya. nggak? Iya. A di Habis G atasnya baru G. A. A itu ada di A garis ditambah Garis bantu atas. garis bantu Tambah garis bantu. atas. atas 1. Pinter. Nah, di sini A. Jadi nggak mesti ngitung dari bawah lagi. Oh, ini G, ini A, ini B, ini C. Kelamaan ngitungnya. Baru ketemu A lagi. Jadi ingat aja rumusnya FACE. Langsung ambil yang E paling atas. Habis E, F. Habis F, G. Habis G, A. Selesai. Itulah kegunaan dari rumus FACE. Paham sampai sini? Paham, Paham, Pak. paham. Nah, ini yang lain gimana nih? Ayo yang lain gimana? Kalau nggak paham, katakan saja sejujurnya dengan Pak Eston. Kita akan ulang lagi dari awal. Elsa Day gimana Elsa Day? Halo Elsa Day. Demi ini keluar. Kenapa ini keluar? Pak Esa ngechat. Elsa. Elsa Day ngechat. Pak, materinya boleh dibagi nggak Pak? Biar bisa dicatat. Materinya kan ada di YouTube, nak. Gitu. Elsa Day nonton YouTube-nya nggak? Nonton kan ya? Nonton, Pak. Dicatat aja di situ. Oke? Oke, Pak. Jadi Bapak di Zoom ini hanya mengulang kembali apa yang sudah kalian tonton di YouTube. Karena kalau kalian hanya nonton, kalian nggak bisa tanya-tanya. Kalaupun nanya, paling by komentar. Nah, nanti Bapak ngejelasinnya juga sulit. So, Bapak menggunakan Zoom ini biar gampang ngejelasinnya. Coret-coretnya juga gampang. Karena di Google Meet nggak ada yang kayak gini kan ya. Ya, lebih enak di sini. Gitu. Oke. Elsa Day, Bapak mau tanya Elsa Day. Elsa. Ya, Pak. Kalau Bapak mau minta kunci, nada D. Di mana? Garis keempat, Pak. Garis keempat nada D. Di sini garis keempat. Ya. Iya, Pak. Pinter. Ya udah ngerti berarti Elsa ya. Cakep ya. Dalam hati Elsa syukur akhirnya bener. Enggak ya? Sudah paham ya? Oke deh, mantap. Ya, next ya. Tadi kita sudah sampai kunci G. Kunci G sudah selesai ya, anak-anak ya. Itu semua mengenai kunci G. Kita hapus dulu ya. Kita coba langsung ke next yang namanya kunci F. Kunci F. Ya, kunci F. Ya, atau yang dinamakan dengan bass clef ya. Bahasa musiknya bass clef. Ya, kunci F ini dibuat dari garis ke 4. Kenapa garis keempat? Usaha Bapak kecil lagi, Pak. Karena F, Pak. Karena F, Pak. Nggak gitu jawabnya. Karena apa? Garis keempat. Kunci F. Karena kunci F di Garis keempat. garis keempat. Ya, karena nada F, jangan bilang kunci F ya. Karena Ada nada F di ada di garis ke Empat. Makanya Suaranya kecil lagi, Pak. ya ini mau digedein. Suaranya kecil lagi, Pak. Kalian kelihatan nggak kalau Bapak gedein volume kayak gini? Nggak kelihatan ya? Nggak kelihatan. Ini nggak tahu nih, suka kecil sendiri ini. Udah, Pak, udah gede. Baru kali ini Bapak dapat penyakit yang kayak gini. Nah. Oke, lanjut ya. Horor nggak tuh? Kecil sendiri. Tadi Bapak fokus ngejelasin. Oke, kembali lagi. Kunci F itu atau bass clef itu dibuat dari garis keempat. Karena garis keempat adalah nada F.
Ya, harus bedain ya kunci sama nada ya, jangan sampai sama. Ya ini ya, nada F ada di garis keempat. Makanya buatnya dari garis keempat. Ya, buat dari garis keempat, tarik ke atas ke garis kelima. Habis dari garis kelima turun ke bawah. Jangan lupa dikasih titik 2 ada di spasi ketiga dan spasi keempat titiknya. Jangan sampai salah. Ya kalau nggak salah di video itu Bapak salah loh titiknya loh. Bapak kalau nggak salah buatnya di sini nih. Iya, Pak. Jangan diikutin ya. Di situ benar-benar Bapak pas udah jadi videonya baru ya salah lagi itu. Udah jadi videonya. Ah ya udahlah. Nanti disampaikan aja kekeliruannya di situ. Itu doang kok yang salah, yang lainnya benar. Ya, hanya letak titiknya aja yang salah. Yang benar letak titiknya itu ada di spasi ketiga dan spasi keempat. Ya, jadi kalau kalian salah nulisnya diperbaiki. Ya, karena Bapak waktu buat video itu nggak dilihat dulu pembuatan garisnya. Kirain Bapak sudah benar semua, ternyata ada salah peletakan titik. Hanya satu titik sih yang tadinya di sini, malah Bapak buatnya di sini. Ya kan salah. Oke, next itu kunci F. Kita sampai jam 11.30 ya? Iya, Iya, Pak, Pak. 4 menit lagi. Masih banyak materinya. Aduh, sangat gimana ini ya? Oke lah. Kita coba aja ya. Oke, kunci F itu sama intinya. Kunci F ini sama kayak kunci G. Jadi kalau kalian mau cari nada-nada kunci F, itu kalian susun sendiri. Bisa? Bisa, Pak. Bisa ya? Patokannya ada di sini. Di garis keempat yaitu nada G. Ya, kita ambil coba di sini. Ya, kita coba gambar dikit. Ya, kalau di sini F berarti di sini apa? G. Yakin? B. B. Kenapa? Kok bisa tahu Griffin B? Ngurutin apa gimana? Iya. Oh, rutin. Ini F, ini E, ini D, ini C, ini baru B. Capek ya ngurutinnya ya. Jadi kita butuh apa? Kita butuh apa? Rumus. Rumus. Ya, Ya, rumusnya Pak. apa kalau kunci F? Rumusnya acek. Dicatat. CEG. ACEG. Ya, jadi fokus aja di spasi pertama A, spasi kedua C, spasi ketiga E, spasi keempat G. Ya, kalau udah inget rumusnya, kalian mau cari nada apa aja pasti gampang. Kita ambil contoh, saya mau ambil nada F. Berarti F di mana? F di garis keempat. Garis keempat. Yalah ya, Garis karena kan keempat. buatnya juga dari garis keempat ya. Bapak mau coba nada B. Garis kedua. Garis kedua. B yang lainnya? B yang lainnya? Di atas garis kelima. Cakep, di atas Terus garis garis kelima. kelima. Nah, itu kalau menggunakan rumus gampang. Kita lihat aja, oh ya mendekati B apa ya? Oh G. Oh G itu ada di mana ya? Oh di spasi keempat. Susun aja dari G ke A ke B. Ketemu B1 lagi. Ya, jadi kalian susun aja sendiri untuk tangga nada dari kunci F. Oke? Bisa? Bisa, Bisa Pak. ya? Bisa, Pak. Susun seperti ini nih, maksud Bapak nih, susun seperti ini. Susunnya seperti ini, tapi untuk kunci F. Ini kan kunci G. Ya, susun seperti ini untuk kunci F. Ya, karena ini juga penting untuk kalian catat. Karena ini Bapak nggak buat nih yang kunci F-nya nih. Ini Bapak hanya ada yang kunci G. Ya, yang kunci F bisa kalian buat sendiri ya dari rumus ini. Ya, sengaja Bapak kosongkan untuk ngetes kalian paham nggak penggunaan rumus ini. Mas Ton, Oi, tadi yang B itu di mana? apa tuh? Yang B yang mana? Yang bagian bawah, bagian atas? Yang atas. Bagian atas. Coba. Ini G. Benar nggak, Ya. Noveno? Iya, Pak.
Habis G? A kan? A, itu ada di garis ke-5 berarti ya. Ya. Oh, Habis iya, A? Habis A baru B. Itu berarti ada di atas garis ke-5. Gitu. Ya, jadi menggunakan rumus anak-anak biar lebih gampang. Kalau kalian hanya berpatokan ke satu nada yang seperti ini, ya capek ngitungnya. Ya, itu juga kalau kalian masih fokus. Kalau udah kalian pusing ya susah ngurutin satu-satu. Ya kan, kejauhan gitu. Oke, bisa ya susun sendiri ya. Untuk kunci F bisa susun sendiri nadanya? Bisa, Pak. Oke, yang penting gunakan rumus saja. Jadi minggu depan kita tinggal fokus ke nama-nama not, nilai not, bentuk not, sama tanda istirahat. Sebenarnya Bapak mau selesaiin juga hari ini nih. Ya, untuk nilai not, bentuk not, sama nama notnya. Cuman karena waktunya sudah selesai ya. Ya sudah, intinya minggu depan tinggal 2 slide lagi nih, ya. Tapi 2 slide ini cukup panjang, ya. Jadi minggu depan kayaknya kita masih bisa pakai Google Meet ya, nggak usah pakai Zoom karena untuk 2 slide terakhir ini nggak banyak penjelasan kok untuk coret-coretnya ya, hanya butuh pemahaman dan fokus aja. Oke, kita stop share. Iya. Untuk pertemuan hari ini bagaimana? Waktunya habis karena iklan. Siap. Ada pertanyaan anak-anak mengenai materi hari ini? Gimana? Halo? Tidak, Pak. Aman ya? Oloan gimana Oloan? Oloan Aurel. Mana Aurel nih? Biasanya Aurel nyalain kamera, kemudian matiin. Gimana Oloan? Apa? Paham nggak materinya? Agak paham sih Pak, tapi agak aduh. Ya Aurel gimana Aurel? Lumayan paham Pak. Lumayan paham. Oloan yang nggak tahu di mana? tadi sih Pak yang di kunci F yang bass. Yang kunci F, kenapa yang nggak tahu? Rumusnya? Ya benar Pak itu. Aduh, gimana ini? Oke, Angelica gimana? Ratih dan Angelica M. Lumayan susah juga sih Pak materinya. Kenapa Angelica? Lumayan susah Pak materinya. Waduh, iya makanya Bapak juga beda pakai Zoom, nggak pakai Google Meet ya, karena butuh penjelasan yang lebih dalam. Makanya kalau kalian nggak memperhatikan, sudah dipastikan kalian tidak akan bisa menjawab. Benar nggak? Coba kalian searching letak nada G. Nah, pasti jawabannya banyak. Ada di garis ke sini, garis ke sini, garis ke sini. Nah, kemungkinan besar kalian akan salah jawabnya kalau kalian nggak memperhatikan. Rati gimana? Halo, Rati? Ya, Pak. Paham? Lumayan paham. Lumayan paham. Ada kesulitan? Nggak ada. Ya ada, oke. Ya, pokoknya gini deh anak-anak ya, kalau kalian masih kebingungan, ya masih belum paham, kalian boleh tanya teman-teman kalian. Ya, kalaupun teman-teman kalian sulit menjelaskan, minggu depan kalian tanya saja ke Pak Eston. Karena kalian adalah murid. Murid itu harus bertanya ke gurunya. Ya, kalau guru tanya ke murid, berarti Bapak jadi murid. Ya janganlah ya. Ya pokoknya kalian kalau nggak tahu tuh tanya ke Pak Eston. Jangan takut. Pak Eston nggak gigit kok. Pak Eston itu orangnya murah hati, asik. Rajin menabung, tidak sombong, asik. Sering buang sampah sembarangan, enggak ya, enggak.
bercanda. Oke, ya. Jadi pertemuan kita cukup hari ini ya. Sudah 11.35 ya, sudah lewat 5 menit. Intinya pahami lagi ya materinya. Ya, kalau kalian belum mencatat ya, buka aja video yang kemarin Bapak kirim ke kalian. Ya, buka di YouTube-nya, catat lagi. Kalaupun kalian ingin paham, putar lagi videonya. Baru minggu depan saat ada Google Meet, kalian bisa tanya lagi untuk lebih pastinya. Ya, untuk lebih jelasnya kalian bisa tanya minggu depan. Tapi untuk saat ini kalian kalau nggak nyatet ataupun bingung, kalian boleh buka YouTube, kalian tonton, kalian catat berulang-ulang sampai kalian paham. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, cukup sekian. Bapak ucapkan terima kasih banyak. Berarti minggu depan kita masih di materi yang sama, ya. Kita lanjut lagi materi mengenai nama not, nilai not, dan bentuk not. Jadi mohon diperhatikan. Dan minggu depan kita akan menggunakan Google Meeting. Oke, Regina? Ketua kelas ya. Jadi cukup hari ini kita menggunakan Zoom. Anak-anak, Bapak Eston mengucapkan terima kasih banyak untuk waktunya ya. Kita ketemu lagi minggu depan ya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati. Thank you. Selamat pagi, Pak. Ya, sama-sama. Thank you, anak-anak. Selamat pagi, Selamat Pak. pagi, Terima Pak. kasih. Terima kasih. Ya, thank you sama-sama. Selamat pagi Pak, terima kasih. Ya, selamat pagi. Thank you. Terima kasih Pak. Yuk, sama-sama Andreas.